Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas dasar Public Relation A. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis kami mengenai dinamika kedudukan public relation di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, Nadia Putri Arini dengan 3 digit NPM 003, Galih Nugraha dengan NPM 006, Syaninita Dewi Astri dengan NPM 011, dan Nabila Lutfiah Basudewa dengan NPM 014. Adapun materi yang akan kami paparkan dalam presentasi kali ini yaitu definisi public relation, yang kedua kedudukan public relation, yang ketiga peran dan fungsi PR dalam organisasi, yang keempat kedudukan PR di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan yang kelima keefektifan posisi public relation di BEM saat ini. Adapun materi pertama mengenai definisi public relation yang akan disampaikan oleh Galih Nugraha. Ya, baik, terima kasih Nadia. Sebelumnya, untuk memaknai konsep dasar PR tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca dari salah satu definisi PR. Karena salah satu definisi tersebut boleh jadi tidak dapat mewakilkan definisi lainnya. Banyaknya definisi public relation yang terbentuk dapat menggambarkan praktik PR dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sosial atau perkembangan fungsi PR yang sedang terjadi. Salah satu definisi PR yang kami ambil adalah definisi dari Jeffkins, yang menyatakan bahwa public relation terdiri dari seluruh aktivitas komunikasi yang terencana dengan seluruh publiknya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi dari Jeffkins menjelaskan bahwa inti dari kegiatan seorang PR adalah komunikasi yang terencana. Komunikasi yang disusun oleh PR bertujuan untuk menjaga hubungan organisasi dengan publiknya. Selanjutnya, kedudukan PR. Kedudukan PR dalam praktik manajemen ditempatkan pada berbagai posisi. Posisi PR yang beragam dalam suatu organisasi atau perusahaan melahirkan dampak yang beragam pula. Dalam suatu manajemen, sebuah hierarki sangat menentukan pola kerja dan pola pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas komunikasi yang ditanggung oleh seorang public relation. Nah, keberagaman posisi PR salah satunya dikutip dari Simukta tahun 2001 menyatakan bahwa posisi yang berbeda-beda dapat diidentifikasi antara lain PR sebagai bagian tersendiri, PR masuk dalam departemen, atau bagian tertentu seperti masuk dalam departemen marketing, promosi, atau sumber daya manusia. Bahkan di lembaga pemerintah, PR itu ditempatkan bersama dengan urusan hukum. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Nadia. Terima kasih Galih. Untuk materi selanjutnya, mengenai peran dan fungsi public relation dalam organisasi akan disampaikan oleh Nabila Lutfiah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi PR dalam organisasi. Menurut Indrawadi Tamin, ada 4 peran yang dapat dimainkan oleh public relation. Yang pertama, interpreter atau in the middle. Interpreter atau in the middle sendiri yaitu PR berperan sebagai sumbu antara manajemen dengan publik internal maupun eksternal. PR harus mampu menyampaikan kebijakan manajemen pada publik dan menyampaikan opini publik pada manajemen. Dalam peran ini, PR juga harus memiliki akses pada manajemen bahkan top manajemen. Yang kedua, lubrikan. Lubrikan, pelumas atau pelicin untuk terciptanya hubungan internal yang harmonis dan efisien. Peran ini memungkinkan PR mencegah timbulnya kemungkinan perpecahan dalam organisasi itu sendiri. Yang ketiga, monitoring atau evaluasi. Peran ini berfungsi untuk memantau dan mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin saja berdampak negatif terhadap organisasi itu sendiri. Yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi dilakukan baik kepada publik eksternal maupun internal untuk terciptanya saling pengertian. Public relation sendiri juga memiliki fungsi yang beragam dalam sebuah organisasi, yaitu PR sebagai fungsi manajemen memiliki fungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, dan PR sebagai fungsi komunikasi juga memiliki fungsi untuk menciptakan komunikasi timbal balik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Nadia.
Nah, untuk materi selanjutnya mengenai kedudukan public relation di BEM, kedudukan praktis berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung, yaitu Taufik Sirajuddin, beliau memaparkan bahwa kedudukan praktisi PR dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung terdapat di Kabinet BEM Unisba itu sendiri, yaitu ada Kementerian Luar Negeri atau disingkat dengan Kemenlu, dan ada Kementerian Dalam Negeri atau disingkat dengan Kemendagri. Nah, Kementerian Luar Negeri, BEM Unisba ini memiliki tugas yang sama dengan praktisi public relation pada umumnya dalam sebuah organisasi. Peran dan fungsi Kemenlu dalam BEM Unisba yaitu untuk mempererat hubungan dengan organisasi, mahasiswa eksternal, atau lembaga masyarakat. Yang kedua, menjalin konsolidasi atau kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah ataupun non-pemerintah. Yang ketiga, mengkaji isu-isu strategis nasional maupun internasional untuk dinamisasi kampus Unisba. Yang keempat, membuka jaringan eksternal yang bermanfaat untuk internal Unisba. Yang kelima, bertanggung jawab penuh dalam memperkuat hubungan antar lembaga eksternal. Dan yang kelima, membangun citra positif BEM Unisba di tataran lokal, regional, maupun internasional. Citra yang dimaksud di sini adalah persepsi masyarakat terhadap organisasi itu sendiri, yang di sini adalah BEM Unisba, yang didasari oleh apa yang mereka ketahui atau mereka kira tentang organisasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri di BEM Unisba memiliki tugas untuk membantu membina hubungan yang baik antara organisasi yang berada di dalam kampus seperti BEM Fakultas ataupun UKM maupun antar anggota dari BEM Unisba itu sendiri. Adapun peran dan fungsi dari Kemendagri yaitu membina hubungan yang baik dengan BEM Fakultas maupun UKM yang dilakukan dengan cara melakukan koordinasi, konsolidasi, pemberian dukungan yang bersifat substansi kepada BEM Fakultas dan UKM. Yang kedua, melaksanakan kerjasama dengan organ internal Unisba. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh dalam memperkuat hubungan antar lembaga internal. Yang selanjutnya, menjalin partisipasi aktif kepengurusan BEM Unisba dengan semua kementerian yang ada. Dan yang kelima, melakukan kegiatan bersama dengan seluruh lembaga intrakampus. Nah, secara struktural, posisi Menlu dan Mendagri dalam BEM Unisba ini berada di bawah naungan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa secara langsung. Kemenlu dan Kemendagri pun memiliki kedudukan yang sejajar dengan kementerian lainnya, tetapi dengan tupoksi yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, materi keefektifan posisi public relation di BEM saat ini yang akan disampaikan oleh Shanindita. Baik, terima kasih Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas kedudukan PR dalam struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Salah satu tujuan dari public relation adalah menciptakan dan memelihara pengertian antara organisasi dengan publiknya, di mana seorang praktisi public relation memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dimengerti oleh pihak lain yang berkepentingan. Agar dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan, praktisi PR harus mengoptimalkan peran dan fungsi-fungsinya. Menurut Taufik Sirajuddin, sebagai Presiden Mahasiswa atau Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung, fungsi dan peran public relation di PR, BEM Unisba, belum melaksanakan dengan optimal. Kendala yang membuat fungsi dan peran PR belum berjalan optimal dikarenakan kompetensi dalam mengatur ulur, koordinasi antara organisasi dengan publiknya yang belum begitu maksimal. Namun selebihnya kinerja dari Kemenlu dan Kemendagri yang memiliki hierarki jenjang yang sama dalam BEM Unisba ini sudah efektif karena keduanya memiliki porsi dan tugasnya masing-masing. Presiden Mahasiswa Unisba juga menambahkan bahwa posisi paling ideal dari seorang PR dalam organisasi BEM Unisba itu sendiri adalah ketika setiap kementerian dalam BEM Unisba memiliki praktisi PR untuk memudahkan jalur koordinasi tiap kementerian, tetapi kendala yang dimiliki untuk kementerian posisi ini adalah SDM dalam organisasi dan kompetensi yang dimilikinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Galih Nugraha.
Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah peran dan fungsi PR sangat beragam sesuai dengan kedudukan PR dalam struktur organisasi atau perusahaan tempat praktisi PR tersebut bekerja. Salah satu fungsi PR adalah fungsi manajemen, yakni mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang kedua, PR di organisasi BEM Unisba dibagi menjadi 2 kementerian dengan 2 fungsi yang berbeda, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran yang sama, yakni membangun hubungan baik dengan organisasi dan menjaga persepsi publik terhadap organisasi BEM itu sendiri. Yang membedakan di antara keduanya adalah Kementerian Luar Negeri bertugas untuk menjaga hubungan dengan publik eksternal atau publik yang berada di luar kampus, sedangkan Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk menjaga hubungan publik yang ada dalam internal atau yang berada dalam kampus itu sendiri. Nah, tentang keefektifan posisi PR yang ada dalam BEM saat ini, fungsi PR sendiri dianggap kurang efektif karena kendala yang terjadi yaitu dari sumber daya manusia yang berada dalam organisasi belum cukup kompeten untuk menjadikan departemen tersendiri atau menjadi bagian tersendiri, yaitu fungsi dari PR tersebut menjadi satu departemen tersendiri. Oleh sebab itu, saran dari kami yaitu dilakukan adanya pelatihan untuk fungsi PR tersendiri yang dilakukan oleh kampus agar fungsi PR dalam organisasi BEM Unisba dapat berjalan dengan semestinya atau lebih optimal dari yang sekarang. Cukup sekian, Nadia. Saya kembalikan lagi kepada Nadia. Untuk ini ada dokumentasi wawancara yang kami lakukan dengan Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung, yaitu Taufik Sirajuddin. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan mengenai kedudukan public relation di organisasi BEM Unisba. Untuk kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.